Selamat datang ke Save Andovi episode 4. Di Save Andovi episode 4 ini, selain Andovi yang harus diselamatkan, menurut gue di negara ini harus ada satu lagi yang diselamatkan, yaitu beliau. Tom Lembong kemarin baru divonis 4,5 tahun penjara karena korupsi gula, impor gula sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2015-2016. Kenapa tiba-tiba gue bahas ini? Karena gini guys, Save Andovi itu bukan cuma selamat dari karya. Nah, kalau kalian bingung, Bang, Save Andovi itu kenapa acaranya jadi politik? Bukan soal politik, soal keadilan. Dan karena Save Andovi itu meng-highlight orang-orang yang berkarya, gue mau meng-highlight salah satu karya yang paling bagus menurut gue menjelaskan kasus Tom Lembong dengan bahasa bayi dari teman gue, Sandi Sukron. Bang, lu ngikutin kasus Tom Lembong nggak? Ngikutin. Emang itu gimana sih? Jadi gini, misalnya stok gula di rumah lu tuh harusnya tiap bulan ada 2 bungkus, tapi sekarang udah sisa 1 bungkus. Terus lu inisiatif buat beli sisanya biar persediaan gula buat bulan ini itu terpenuhi. Lu izin lah sama pemimpin dapur saat itu yaitu nyokap lu dan di ACC. Tapi di warung lu biasa beli habis dan lu disuruh beli ke minimarket. Lu juga inisiatif beli lebih dengan perhitungan jaga-jaga siapa tahu nanti gula susah banget dapetinnya. Tapi ketika penguasa dapur yang baru yaitu bokap lu dateng, dia malah kecewa karena stok gula jadi banyak. Lu malah kena omel, bahkan dituduh merugikan keuangan keluarga. Bahkan lu dituduh bekerja sama minimarket tersebut demi keuntungan lu pribadi. Padahal lu gak terbukti melakukan hal itu. Kalau dibilang merugikan negara sih udah pasti merugikan negara ya, cuman belum bisa disebut koruptor. Oh gitu. Iya, karena menurut gua yang dapat gelar koruptor tuh ada lebih pantas, cuman memang belum tindak aja. Kenapa emang? Mungkin karena teman sendiri. Tepuk tangan untuk Sandi Sukron. Bukti bahwa karya bisa mampu menjelaskan kasus nasional dengan bahasa bayi. Tapi di sini kalau kita ngomong kasus Tom Lembong kepanjangan bisa 3,5 jam. Gua benar-benar orang yang mengikuti kasus ini sebagai anak hukum. 23 kali di persidangan fakta-fakta udah dikeluarkan oleh tim pengacaranya Tom Lembong. Dibuktikan bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat. Tidak ada keuntungan untuk aliran duit yang dana ke pribadi. Nggak ada sama sekali. Dilakukan atas meeting menteri-menteri dan instruksi dari atas. Atas menteri siapa? Ya pikirnya sendiri siapa di atas menteri. Kalau ini bisa terjadi ke orang seperti Tom Lembong, yang sosial media gede, backingannya gede, posisinya besar seperti dia. Bagaimana dengan rakyat biasa seperti kita semua? Tolong kita semua benar-benar memperhatikan ini di negeri ini. Dan satu lagi, Save Andovi itu ngomongin soal karya. Karya itu bukan cuman soal video. Gua mau share salah satu karya tulisan temen gua Afu bersama Think Policy ID. When Sugar Imports Become a Crime, Putting Trade Policy on a Trial by Fit Adrison dan Nuti Mosin, Profesor UI, expert on food policy. Baca aja artikelnya panjang lebar, tapi ini gue mau rangkum dengan caption yang ditulis oleh Afu. Izinkan gue membaca karya tulisan dari Afu dan Think Policy. Kasus Pak Tom seharusnya sangat mengkhawatirkan untuk kita semua para profesional kebijakan publik. Nggak ngomongin politik. Profesional kebijakan publik. Karena yang dituntut adalah esensi dari kebijakan publik, yaitu trade-off. Kebijakan publik memang adalah tentang pilihan yang tidak sempurna untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan dampak. Maka tidak masuk akal dan sangat berbahaya kalau kerugian negara bisa menjadi argumen tanpa pembuktian niat jahat atau mens rea dan keuntungan pribadi pada seorang pembuat kebijakan publik. Gue lanjut, dakwaan terhadap Tom Lembong sangat menyeramkan. Bukan karena mengenai seorang profesional yang memilih mengabdi untuk negara, dalam kurung terbukti tidak diuntungkan sepeser pun, tapi karena akan jadi presiden tidak sehat dalam semua pembuatan kebijakan publik yang ke depan bisa didelik dengan argumen merugikan negara yang adalah default dalam kebijakan publik. Dalam kurung, think about 0% tariff for the USA. Last line. This country keeps turning their back on the best men and women until everyone leaves. It's making it near impossible to love. My heart aches for Pat Tom's wife and family. Tepuk tangan untuk aku. Sekali lagi, Save Andovi abis ini kita main fun guys. Abis ini lupakan politik. Abis ini kita main fun di Save Andovi. Tapi DNA gue dari dulu adalah ketika sesuatu masalah di negara ini, gue harus berbicara.
DPR musikal, polarisasi, Prabowo versus Jokowi, rap battle. Itu DNA gue. Satu lagi dari temen gue Abigail, co-host gue di What Is Up Indonesia. Dia tulis juga, kalau tidak terbukti ada niat jahat, mengambil keuntungan pribadi, aliran dana dan kriminalisasi didasari alasan-alasan absurd dengan logika cacat, bisa dengan mudah disimpulkan bahwa kriminalisasi ini bukan hasil dari keadilan, tapi bukan juga dari kebodohan, tapi kejahatan yang disengaja. Abigail, terima kasih sudah membuat tulisan dan karya ini. Jangan lupa untuk beli buku Abigail dan Kania Cita, yaitu Makanya Mikir. Gue akan mempromosi teman-teman gue yang membuat karya yang hebat, dan semoga juga karya-karya underrated dan unknown di Save Andovi juga bisa dipromosikan. Jadi sekian guys, bukan cuma Save Andovi, bukan cuma hashtag Justice for Tom Lembong, hashtag Save Tom Lembong.